Ininya nanti ini mau saya pakai nih, mau saya pakai untuk yang lain. Ini untuk makanan apa glukomanan atau apa gitu loh. Yang mana orang akan saya ambil ke glukomanannya, saya jadikan madu, saya ikat pakai gula. Harapan kami cuma satu hal. Petani porang jangan takut lah, nggak usah mikir bahasa ekspor, udah ekspor itu nomor sekian ratus lah. Ekspor tadi. Yang kita pikirkan apa? Untuk jadikan yang mana obat olahan kita yang bagus deh. Tinggal bagaimana pemerintah aja memfasilitasi, memudahkan izin buat rakyat aja, selesai masalah kita. Indonesia ini baik kok. Indonesia ini luar biasa kok. Tinggal satu aja. Bisakah yang mana pejabat-pejabat ini bisa diajak bersama-sama untuk menjadi luar biasa? Ini madu yang dibuat di markas Jimmy Hantu. Nah, ini terbuat dari bahannya, salah satunya adalah porang. Luar biasa, rasanya persis dengan madu dari lebah dari alam, menambah stamina karena terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa. Hatur nuhun Pak Jimmy, hatur nuhun semuanya, salam agro. Tasting is believing. Jadi setelah kita rasakan, tadi ini adalah ampas dari porang pembuatan madu. Ini enak dimakan. Jadi petani porang kaya. Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial pembuatan madu dari bahan baku porang. Yuk, simak videonya. Sebelum masuk ke tahap pembuatan madu porang, terlebih dahulu persiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, antara lain 1. Umbi porang, 2. Gula singkong, 3. Jahe, kunyit, dan temulawak, yang keempat garam dengan kandungannya minimal 90%. Langkah pertama, bersihkan umbi porang, kupas, dan potong kecil-kecil agar mempermudah dalam proses perebusan. Langkah kedua, bersihkan jahe, kunyit, temulawak, kemudian potong kecil-kecil, dan bahan-bahan tersebut mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Langkah ketiga, rebus porang yang telah disiapkan. Langkah keempat, masukkan garam yang telah disiapkan. Langkah kelima, ganti air rebusan minimal 3 kali untuk menghilangkan getah dari umbi porang. Langkah keenam, panaskan gula singkong yang telah disiapkan sampai mendidih.
Langkah ketujuh, setelah gula singkong mendidih, masukkan kunyit, jahe, dan temulawak yang telah disiapkan. Langkah ke-8, masukkan umbi porang yang telah direbus. Aduk secara merata selama proses pengolahan. Madu telah matang, ditandai dengan bahan yang sudah laju. Langkah ke-9, saring madu lalu dinginkan. Baiklah teman-teman agro, teman-teman duta petani andalan dan duta petani milenium. Ini madu yang dibuat di markas Jimmy Hantu. Nah, ini terbuat dari bahannya, salah satunya adalah porang. Jadi akan saya coba cicipin hasil dari pembuatannya. Bagaimana rasanya? Luar biasa, rasanya persis dengan madu dari lebah, dari alam. Persis sama sekali. Bahkan ini ada kelebihan menambah stamina karena terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa. Bahan-bahan herbal semua yang ada di Indonesia. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Jimmy, hatur nuhun semuanya. Salam agro. Nah, ini sekarang tadi kan seeing is believing, terus feeling is believing, sekarang tasting is believing. Jadi setelah kita rasakan, tadi ini adalah ampas dari porang pembuatan madu. Yang pertama tadi pembuatan sabun, sampo, sekarang jadi madu. Ini umbinya. Dan ini enak dimakan. Jadi petani porang kaya. Ini sebenarnya madu analog. Kenapa saya katakan madu analog? Madu buatan. Madu buatan. Kenapa saya katakan madu buatan lagi? Teksturnya madu total, madu murni. Teksturnya kayak madu masuk asli. Nggak bisa dibedakan antara madu lebah asli sama yang tidaknya. Lah kalau segi manfaatnya, kan bahan bakunya jelas. Kalau yang kita pakai gulanya gula singkong, itu rendah kalori. Terus di sana ada kunyit. Terus juga saya kasih yang mana kasih temulawak. Ini saya kasih porang. Dari hasil lab kami selama ini, kadar abunya pun bagus, kadar lemaknya nol, kadar lemaknya. Kadar kalori sangat cakep sekali. Kadar energinya bagus. Artinya di sini saya mencoba, saya menguji
yang mana korang akan saya ambil ke glukomanannya, saya jadikan madu, saya ikat pakai gula. Lah kadar asam oksalatnya dengan cara dia cukup rebus yang mana pakai air garam yang punya kadar garam yang 95% ke atas sampai 3 kali. Tadi sudah kita buktikan jadi sampo, jadi sabun, cuci piring, deterjen dan sebagainya. Dan ini sekarang jadi yang madu. Ini ada manfaatnya semua. Harapan kami cuma satu hal. Petani porang jangan takut lah, nggak usah mikir bahasa ekspor, udah. Ekspor itu nomor sekian ratus lah. Ekspor tadi. Yang kita pikirkan apa? Untuk jadikan yang mana obat olahan kita yang bagus deh. Jadikan sampo aja udah jelas untungnya luar biasa. Jadikan sabun untungnya luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah aja memfasilitasi, memudahkan izin buat rakyat aja, selesai masalah kita. Hanya itu aja, kita nggak punya masalah lain. Cuma satu. Petani-petani binaan ini, bahkan termasuk petani porang se-Indonesia, termasuk petani milenial se-Indonesia, duta petani andalan se-Indonesia yang dibentuk oleh Pak Presiden. Ini yang mana? Permudah aja izin, mudahkan aja fasilitas, gampangkan aja semuanya. Maka kita akan bersatu padu, pasti akan menghasilkan yang terbaik lah. Indonesia ini baik kok, Indonesia ini luar biasa kok. Tinggal satu aja, bisakah yang mana pejabat-pejabat ini bisa diajak bersama-sama untuk menjadi luar biasa? Itu aja. Jadi mohon maaf ya. Kami cinta Indonesia dan tolong jangan sampai yang mana Anda cuma cinta pada kami, pada dasarnya Anda nggak cinta di Indonesia. Kenapa? Kami nggak butuh dicintai, tapi kami butuh disayangi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif.